Halo semuanya, selamat datang di channel Mama Nabi. Ya, seperti judul pada video kali ini, aku mau cerita tentang keadaan aku menghadapi positif COVID-19. Ya, seperti judul, aku keluarga, yaitu aku, suami, dan anakku itu positif COVID-19. Jadi, aku cerita dari awal ya. Oh ya, sebenarnya disclaimer dulu nih. Virus corona itu bukan sebuah aib ya, jadi nggak perlu malu. Di sini aku buat mengedukasi kalian semua bagaimana sih cara menghadapi apabila kita tuh terkena COVID gitu kan. Terus satu lagi, suami aku itu kerja lagi ditugasin buat jaga di Wisma bukan Wisma tapi Wisma yang ada di Ragunan. Itu tuh buat orang yang OTG yang positif COVID-19 tapi yang orang tanpa gejala. Oke, jadi mulai ya, aku dan suami meriang di tanggal 29 Desember 2020. Gejala awalnya di situ. Jadi aku sama suami meriang. Terus pas waktu meriang itu kondisinya kalau suami pokoknya kayak meriang biasa sih, kayak orang mau pilek gimana sih, kayak greges kan. Nah itu minum tolak angin, terus minum panad bodrek, minum bodrek, dia udah mendingan gitu. Nah kalau aku jadi gejala yang aku rasain itu aku demam, terus batuk, tapi batuknya batuk ringan, hidung mampet ya kayak orang pilek tapi nggak keluar ingus, jadi nggak ada ingusnya gitu, kayak mampet aja hidung. Terus kadang sesekali itu kalau kita nafas di dada tuh kayak berasa sakit. Nah itu gejala awal yang emang aku rasain. Terus tanpa diisolasi ke hari keempat, penjualanku mulai hilang, badan pegel, pusing, pokoknya nggak enak aja lah ya. Terus pas tanggal 29 itu malamnya dapat kabar kalau komandan dan 2 senior suami itu reaktif, mereka habis tes swab antigen. Nah di situ pikirannya udah kemana-mana ya, jangan-jangan kita kena covid juga nih gitu. Tapi langsung kembali ke awal, ayo positif kita nggak mungkin kena covid gitu. Terus agar memastikan kita itu benar covid atau enggak, jadi di tanggal 30 Desember itu suami lagi masuk pagi, langsung tanya ke admin, ke rekan kerjanya gitu, ada swab gratis enggak. Terus akhirnya dapat info kalau di salah satu tempat ada swab gratis, dan akhirnya suami langsung memberanikan diri buat tes dan hasilnya adalah reaktif. Nah di saat itu juga suami langsung swab PCR dan langsung pulang, terus isolasi mandiri. Nah di tanggal itu tuh pas lagi tahu suami reaktif, pulang isolasi mandiri. Pas isolasi mandiri itu apa sih yang kita lakuin gitu kan. Nah pas hari pertama itu aku ada beli jamu, minum susu, kemudian beli vitamin. Terus oh ya, vitaminnya tuh kayak gini. Oh ya, ini balik ya. Oh, ini aku beli di Halodoc. Ini udah box ketiga ya, jadi total aku sama suami berarti udah box kelima. Jadi kita enggak, aduh, jadi gini lah ya, pokoknya aku buka nih. Jadi obatnya itu aku cari vitamin kan, nanya ke dokternya apa sih yang harus diminum gitu kan. Nah, jadi salah satunya ada vitamin C, vitamin E, terus macam-macam lah ya pokoknya. Tapi kita langsung searching, terus dapatnya di Halodoc, dia itu jual paket buat COVID-19. Nah, isinya tuh kayak gini. Nah, ini tuh paketnya selama 7 hari. Jadi hari ke-1, hari kedua sampai hari ke-6, dan ini hari ke-7.
Jadi ada di hari pertama dan di hari keempat dia baru ada zincnya. Kalau yang lainnya hanya vitamin E dan vitamin C nya aja. Nah itu selain vitamin aku juga minum jamu. Terus apalagi ya, di hari keempat isolasi mandiri itu suami aku penciumannya hilang. Jadi biasanya nih kalau habis mandiin anak, aku kan yang mandiin, nah suami yang pakein baju. Biasanya kan pakai minyak telon. Nah itu katanya nggak kecium. Nah waktu itu aku masih nyium. Nah pas sorenya aku baru ngeh juga tuh kalau aku nggak bisa nyium juga, nggak bisa nyium bau-bauan pas lagi masak. Aku baru ngeh saat itu. Nah pas di tanggal terus 5 Januari itu hasil swab suami keluar dan hasilnya positif. Di saat itu juga kita langsung lapor ke RT, lapor ke Puskesmas dan dianjurkan untuk tracking. Jadi selama 1 minggu itu kita kontak fisiknya dengan siapa aja. Dan akhirnya aku langsung tanggal 6 Januari itu dapat jadwal untuk swab PCR. Harusnya saat itu juga anak aku langsung swab PCR, tapi karena ada miskomunikasi antara petugas kelurahan dan petugas kecamatan, akhirnya anakku di stop, hari itu nggak jadi untuk swab PCR. Nah di tanggal 6 Januari itu aku swab, terus di hari aku keluar hasil swabnya dan hasilnya adalah positif juga. Itu 6 hari kemudian dan hasilnya aku positif. Nah dan di saat itu juga perasaannya campur aduk. Nah, di sini aja nih aku nih udah isolasi di hari keempat. Saat ini aku lagi isolasi hari ke-14. Penciuman aku nih belum balik. Kalau suami hari ini udah selesai untuk isolasi karena kondisi suami sudah membaik, terus penciuman suami juga udah kembali, sedangkan aku sampai sekarang ini belum balik-balik. Kan emang bener ya, imun seseorang itu emang beda-beda, tiap orang itu beda-beda. Nah pas di tanggal 10 itu, pas di kalau nggak salah tanggal 10 apa tanggal berapa gitu hasil swab aku keluar, pihak Puskesmas keluar menyarankan anakku untuk swab PCR. Tapi kita mikir lagi, kalau misal aku ambil swab PCR yang di Puskesmas memang gratis, tapi hasil keluarnya itu bisa lama banget, 5 sampai 7 hari, karena emang saat ini kondisi laboratorium yang digunakan oleh pemerintah itu lagi banyak banget, lagi penuh, jadi hasilnya lama. Akhirnya kita mutusin buat swab PCR mandiri karena aku ada anjuran dari Puskesmas bakal dirujuk. Nah kan bisa kalau seandainya aku udah tahu hasil swab anak aku hasilnya apa, biar nanti bisa dirujuk bareng sama anak aku. Jadi kita langsung searching saat itu di internet ya, searching harga swab PCR yang paling murah itu di mana, dan akhirnya kita ambil di Speed Lab di Kemang. Itu swab PCR-nya harga 1.100.000 untuk swab PCR. Hasil keluar itu maksimal jam 12 malam, tapi di jam 3 sore, jadi anakku swab PCR itu jam 9 pagi, hasilnya keluar jam 3 sore dan hasilnya juga positif. Nah setelah kita konsultasi ke pihak kelurahan bahwa anakku positif, akhirnya memutuskan aku dan anakku untuk isolasi mandiri di rumah. Jadi karena suamiku ini udah hari ke-14, suamiku akhirnya tinggal pindah ke rumah orang mertua. Aku dan anakku tinggal berdua sekarang, berjuang melawan COVID-19. Jadi aku masih isolasi mandiri 7 hari lagi. Mudah-mudahan di 7 hari itu imunku sudah membaik, penciumanku sudah kembali. Mohon doanya teman-teman. Terus alhamdulillah selama isolasi mandiri ini tetangga, sahabat, keluarga tuh banyak yang kirim makanan, terus kasih support, itu luar biasa banget. Makasih banget, ada yang kasih madu,
pokoknya terharu banget. Terima kasih, jadi bener-bener aku tuh ngerasain banget, oh kayak gini ternyata rasanya orang bener-bener di rumah. Jadi nanti total aku isolasi mandiri itu 21 hari full nih aku di bulan Januari itu bener-bener di rumah. Aku nggak kemana-mana keluar, paling aku cuma jemur baju, atau akunya jemur gitu kan, siang hari kan dianjurkan untuk berjemur. Terus untuk penciuman ini aku kadang pakai minyak kayu putih, taruh di kapas masukin ke dalam, atau aku pakai Briti. Ini aku pakai Briti, ya ini tuh cairan buat membersihkan hidung gitulah, dia NaCl gitu. Ini di apotek banyak. Aku gunain sehabis mandi, tapi sampai sekarang belum ada perubahan apapun. Ya semoga kedepannya nanti penciumanku udah balik, imun aku udah bagus, aku udah banyak konsumsi vitamin. Berarti ini udah box ketiga aku buat minum obat ini. Ya itu ya, pokoknya buat teman-teman harus selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, terus lagi ya, sering cuci tangan dan jaga jarak. Sebenarnya sih aku sama akhir-akhir itu nggak pernah keluar kemana-mana, cuma kemungkinan ya karena suami lagi jaga di Wisma, ya emang lingkupnya tempat orang yang kena corona kali ya. Jadi mungkin ya, walaupun sebenarnya suami tiap pulang kerja tuh aku pasti suami tuh nggak pernah ya megang kita dulu gitu, pasti langsung mandi. Tapi ya namanya virus ya nggak kelihatan. Terus juga ternyata hasil komandannya suami itu negatif, tapi seniornya ada yang positif. Kita juga nggak tahu ya hasil kita tertularnya dari mana. Ya mudah-mudahan kedepannya kita lebih aware lagi sama diri kita, lebih menjaga kesehatan lagi. Buat teman-teman semangat, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya itu ceritaku dalam menangani COVID-19 ini, semoga bermanfaat. Mohon doanya semoga aku dan anakku segera lekas sembuh dan bisa keluar lagi. Terima kasih semuanya.